Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran kimia. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang senyawa alkana. Ya, jadi bab ini dibahas setelah bab reaksi redoks dan elektrokimia. Sebetulnya bab senyawa alkana ini dibahas pada awal semester genap atau semester 2. Namun karena saat ini sedang keadaan pandemi, sehingga untuk bab ketiga kimia unsur itu dihilangkan dan diganti menjadi senyawa alkana yang merupakan KD esensial. Nah, yang akan dibahas di sini adalah tata nama, isomer, reaksi, dan manfaat senyawa-senyawa alkana. Namun di video kali ini atau bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang tata nama dari senyawa alkana terlebih dahulu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang senyawa alkana, kita harus memahami dulu apa itu yang disebut sebagai gugus fungsi. Jadi gugus fungsi adalah atom-atom atau kelompok atom yang paling menentukan sifat suatu senyawa. Sebagai contoh, di sini ada senyawa etana, ya. Senyawa etana atau rumus molekilnya adalah C2H6. Nah, ini adalah senyawa alkana. Nah, salah satu gugus H di sini, ya, dapat digantikan oleh atom atau kelompok atom lain. Sebagai contoh, gugus H ini digantikan menjadi gugus OH, sehingga rumus molekulnya menjadi C2H5OH, dan senyawa ini mempunyai nama etanol. Nah, ternyata ketika etana berubah menjadi etanol, gugus OH ini berdampak besar pada sifat senyawanya, ya, baik sifat fisis maupun sifat kimia. Jadi etanol ini mempunyai sifat yang sangat berbeda dengan etana. Nah, dalam hal sifat-sifat kimia atau pada saat reaksi kimia, gugus fungsi merupakan pusat reaktivitas. Perubahan biasanya hanya terjadi pada gugus fungsi, sementara bagian lain dari molekul tidak berubah. Kalau pada senyawa alkana, biasanya yang berubah adalah gugus H-nya ini, ya. Bisa H di sini, bisa H ini, bisa H ini, bisa H ini, bisa H ini, atau bisa H ini. Sedangkan pada senyawa etanol, karena di sini ada gugus fungsi OH, maka ketika terjadi reaksi, pusat reaktivitasnya ada di gugus OH ini, ya. Jadi yang berubah biasanya gugus OH ini. Seperti itu. Nah, oleh karena adanya peranan yang sangat dominan dari gugus OH di sini, maka gugus pengganti OH ini disebut sebagai gugus fungsi, ya. Nah, beberapa contoh gugus fungsi yang sudah ditemukan, ya, itu ada banyak sekali. Ini ada contoh banyak. Ini ada asil halida, ada alkohol, ada aldehid, ada alkana, ada alkena, ada alguna. Ini rumusnya, ya. Ini saya ambil dari web Wikipedia, nanti bisa saya mati sendiri. Ini ada contoh yang lain, ada amida, ada amina, ada senyawa azo, ya. Ada amino, kemudian ini ada lagi ada karbonat, ada karboksilat, ya, ada sianat, eter, ester, haloalkana, dan lain-lain sebagainya. Jadi pada data ini saya ambil dari web Wikipedia, kalian bisa lihat sendiri contoh-contoh dari gugus fungsi. Nah, tapi untuk pembahasan di kelas 12 ini hanya ada total 7 gugus fungsi yang akan kita bahas, yang intinya membentuk senyawa turunan alkana. Apa aja gugus fungsi yang akan kita bahas? Jadi gugus fungsi yang kita bahas hanya ada gugus fungsi X, ya, atau disebut sebagai haloalkana atau aldehida. Kemudian ada gugus fungsi OH, disebut sebagai alkanol atau alkyl alkohol. Kemudian ada gugus OR atau alkoksi alkana atau biasa disebut sebagai ether. Kemudian ada gugus CO, ini biasa disebut sebagai keton atau alkanon. Kemudian ada gugus COH atau alkanal atau aldehid. Kemudian ada gugus COOH, ya. Ini bisa COOH, ya. Ini COOH atau biasa disebut sebagai asam alkanoat, ya. Asam alkanoat.
Nah, bisa ECOOH. Jadi asam alkanoat atau asam karboksilat dan yang lain nanti akan kita bahas adalah ester atau ECOOF. Nah, ini adalah beberapa gugus fungsi yang akan kita bahas di bab kali ini. Hasilnya kita masuk bagaimana cara memberi nama atau tata nama senyawa dari beberapa senyawa tuna alkana. Yang pertama kita bahas tentang dari alkanol atau alkohol ya, dimana fungsinya adalah OH. Nah, nama IUPAC dari senyawa ini diturunkan dari nama alkana yang sesuai berdasarkan jumlah atom C dengan akhiran A diganti menjadi ol. Ya, contohnya ada CH4, ini namanya metana. Kemudian salah satu gusanya diganti menjadi OH, maka namanya menjadi metanol. Ya, kemudian C26 namanya etana. Ketika C25 namanya adalah etanol. Ya, ini dilihat dari jumlah atom C-nya. Kalau jumlah atom C-nya 1, maka kan awalannya adalah met. Oke. Kalau ketika jumlah atom C-nya 2, awalannya adalah et. Nah, jadi ketika C26 etana, C25OH karena mengandung gus OH, maka jadinya adalah etanol. Nah, jadi yang dimaksud L ini ya, itu adalah alkil ya. Dan ini kan CH3OH ya. Nah, ini L-nya, ini OH-nya. Ini L-nya, ini OH-nya. Jadi kalian nanti tinggal lihat jumlah C pada alkil ini berapa. Ya. Ini jumlah C-nya berapa. Nanti kalian bisa sesuaikan dengan nama alkananya. Gitu. Nah, untuk posisi gugus fungsi, ya gugus OH ini ditunjukkan bila memungkinkan adanya isomer. Contohnya gimana Pak? Seperti ini. CH3, CH2, CH2, OH. Dengan seperti ini. Nah, kan perhatikan dua rumus itu ini sebetulnya kalau kita lihat ini mempunyai rumus molekul yang sama ya. C-nya 1, 2, 3, dan juga 1, 2, 3. H-nya adalah 3 tambah 2. 5 tambah 2, 7. Ya. Tambah 1, 8. Ini C. Juga H-nya adalah 3 tambah 1, 4. Tambah 1, 5 tambah 3, 8. Ini juga 1. Ini sama sebenarnya. Nah, jadi kedua rumus untuk ini kalau kita mau tulis rumus kimianya, rumus molekulnya adalah C3H7OH. Nah, artinya dia adalah isomer. Nah, kalau misalkan memungkinkan adanya isomer, maka posisi gugus fungsinya harus disebutkan. Jadi untuk senyawa yang ini ya, karena jumlah C-nya 3, maka awalnya adalah prop, ya kan? Karena dia ada OH-nya berarti namanya propanol. OH-nya terletak di C nomor 1. Tuh. Inilah 1 propanol. Kalau ini jumlah C-nya 3, oh prop juga. Ada gugus OH-nya, oh propanol. Bedanya gugus OH di sini terletak pada C nomor 2, ya kan? Dari sini 1, 2, 3 boleh, dari sini 1, 2, 3 boleh, sama saja ya. Dari sini 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, sama saja. Jadi nama senyawa ini adalah 2 propanol. Nah, untuk aturan penulisan nama untuk senyawa-senyawa alkal yang bercabang itu sebetulnya sama dengan aturan penamaan pada senyawa alkana. Dengan atom C pada rantai induk dimulai dari atom C yang terdekat dengan gugus fungsi OH. Contohnya gimana? Contohnya adalah seperti ini. Nah, perhatikan ya. Di sini ada sebuah rumus struktur. Kita tentukan rantai induknya yang mana?
Nah, rantai induknya berarti yang mengandung fungsi OH, berarti ini adalah rantai induk. Ya, berarti ini adalah cabang. Nah, kemudian kita tentukan nomor atom C induk dimulai dari yang terdekat dengan fungsi. Berarti ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Sehingga nama senyawa ini adalah 2 metil 1 propanol. Ya, ini cabangnya adalah metil, terletak di C nomor 2. Kemudian nama rantai induknya itu adalah propanol, ya kan, yang C-nya ada 3, berarti prop mengandung OH, berarti propanol. Tuh, letak bus OH-nya ada di C nomor 1. Jadi namanya adalah 2 metil 1 propanol. Itu begitu ya. Contoh lainnya gimana? Contoh lain. Contoh lainnya adalah seperti ini. Nah, misalnya ada seperti ini, kita tentukan yang induknya adalah yang mana? Rantai induk C yang terpanjang mengandung gugus fungsi. Berarti kan yang ini nih. Ya. Nah, ini adalah rantai induknya, kan? Kemudian kita tentukan nomor atom C induk dimulai dari yang terdekat dengan gugus fungsi. Ini gugus fungsinya ya, oh ya, berarti nomor satunya dari sini kan, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga nama senyawanya adalah 3, 4 dimetil 2. Kalau 5 apa? Penta. Jadi 2 pentanol. Begitu. Ya, ini cabangan. Ini kan cabang nih. Ini cabang, ini cabang. Cabangnya kan metil ya. Metil ada 2, berarti dimetil. Letaknya di nomor C. Letaknya di C nomor 3 dan C nomor 4, berarti 3, 4 dimetil. Kemudian rantai utamanya adalah karena ada 5C maka penta atau H berarti menjadi pentanol. Gugus OH-nya terletak di atom C nomor 2. Ini namanya 3, 4 dimetil 2 pentanol. Ya, itu adalah penamaan untuk senyawa alkali yang bercabang. Jadi itu sama atau yang sama dengan nama senyawa alkana, hanya saja ini berfokusnya pada gugus fungsi ya. Berfokusnya adalah gugus fungsi. Jadi rantai induknya berarti rantai C terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Urutannya berarti juga yang terdekat dari gugus fungsi OH. Itu begitu. Nah, kemudian adalah nama lazim. Nama lazim senyawa ini atau senyawa alkali adalah alkil alkohol. Pak, dari sini LOH ya. L ini adalah alkil. Nah, OH ini adalah alkohol. Jadi kan tinggal lihat aja hasilnya apa, kemudian diikuti kata alkohol. Contoh. Nah, berarti kan contohnya ya, sal ini CH3OH. Ini kan C-nya 1. Jadi dia metil alkohol. Metil alkohol. Kalau ini C2H5OH, itu namanya adalah metil alkohol. Kalau misalkan ini C-nya 3 kan, berarti dia propil alkohol. Nah, kalau ini kan C-nya 3 ya.
C3 sama kayak ini, tapi bentuknya beda. Kalau ini bengkok, jangan lupa dikasih kata iso, ya namanya iso propil alkohol begitu. Kemudian kalau misalkan seperti ini, C-nya ada 4, ini ada bengkoknya, dan namanya adalah isopropil alkohol. Yang ini jumlahnya sama-sama 4, berarti butil juga ya. Ini bedanya bengkoknya di sini. Ini adalah sekunder butil alkohol ya. Perlu diingat ya bahwa kalau misalkan nama lazim atau juga disebut sebagai nama trivial, itu tidak ada istilah cabang-cabangan, tidak ada istilah penomoran. Jadi semuanya itu ya, ini berarti ya alkil nih, ini 3 ini 3, ini 4 ya, 4 ini ya dia adalah alkil. Nah, ini 1 ya alkil. Itu begitu. Ini ada cabang-cabangan, nggak ada nomor-nomoran. Itu bedanya nama lazim dengan nama IPA. Okay? Nah, kemudian ada yang kedua adalah alkoksi alkana atau etan. Untuk nama IUPAC-nya adalah alkoksi alkana ya, alkoksi alkana. LOL. Ini gugus alkoksi, ini gugus alkana ya. Jadi yang disebut alkoksi itu adalah gugus alkil terkecil ya. Kalau yang panjang itu adalah disebut alkananya. Contohnya adalah seperti ini, CH3, CH2O, CH3. Ini kan pendek nih ya, yang pendek jumlah C-nya adalah 1 kan. Nah ya, maka ini adalah alkoksnya, dan ini adalah alkananya. Nah, berarti namanya apa? Namanya karena ini jumlah yang alkoksi jumlah C-nya 1, berarti namanya adalah metoksi. Tuh. Nah, berarti nama senyawa ini karena alkoksi ini jumlah C-nya 1, berarti namanya adalah metoksi. Kalau karena di sini karena jumlah C-nya 2, berarti adalah mana? Ini adalah metoksi mana? Nah, kalau misalnya seperti ini, namanya berarti apa? Yang pendek yang ini ya. Nah, ini yang pendek, ini gugus alkoksinya. Ya, ini adalah gugus alkananya. Jadi karena alkoksinya ini ada 2 atom C, maka namanya adalah etoksi. Alkana di sini karena punya 3 atom C, maka namanya adalah propana. Jadi etoksi propana. Nah, kalau kayak gini gimana? Kalau gini karena sama-sama jumlah atom C-nya yang di ini ada 1 dikali 1 ya, namanya sama aja ya. Nah, boleh alkoksinya ini, boleh alkoksinya yang ini, nah sama saja yang dipilih ya. Nah, karena alkoksi dan alkana jumlah C-nya sama-sama 1, maka namanya adalah metoksi metana. Begitu. Jadi ingat, yang jumlah atom C-nya sedikit atau yang kecil dia menjadi gugus alkoksi. Kalau yang jumlah C-nya banyak dia jadi gugus alkana.
Untuk nama lazim senyawa ini adalah alkil eter. Dari mana? Karena ini, nah, ini adalah alkil, ini alkil, ini adalah eter. Jadi namanya adalah alkil eter. Nah, jika gus alkilnya sama, maka diawali subkata di. Contohnya misalkan ini ke CH, ya ini kan sama-sama CH3, maka karena CH3 ini metil, namanya cukup dimetil ether. Tidak usah metil ether, tapi cukup dimetil ether saja. Kalau kayak gini misalkan C25O, C25O, ini karena sama-sama C2H5, maka namanya adalah dimetil ether. Begitu. Nah, kalau gus alkilnya berbeda, urutan penulisan nama tidak sesuai urutan objek. Contohnya misalkan CH3, CH2, O, CH3 ya. Ini namanya boleh metil etil ether atau etil ether, sama saja ya. Ini metil, ini etil. Jadi jangan sampai gagal fokus dengan jumlah saya kayak gini ya. Ini berarti dianggap alkil, ini satu satuan alkil. Ini alkil, ini alkil. Karena LON. Jadi walaupun ini tuh sama artinya dengan C2H5O, C2, CH, sama kayak seperti itu. Kalau misalkan kayak gini C3, CH3, CH2, CH2O, CH3, apa namanya adalah boleh metil profil ether atau profil metil ether ya. Kalau misalkan kayak gini nah ya sama ya C3 tadi. Kalau yang peok namanya adalah iso, ini namanya ini adalah metil iso profil ya. Di serah isopropil metode juga boleh. Itu adalah nama lazimnya untuk senyawa alkoksi alkanal atau ketan. Nah, kemudian senyawa ketiga adalah alkanal atau aldehid. Ini fungsinya adalah COH ya. C dengan O nya itu angka 2 seperti ini. Untuk nama iopaknya, ini nama senyawa ini atau nama alkanal diturunkan dari nama senyawa alkanal dengan mengganti akhir A menjadi al. Contohnya ada CH4 dan CH1. Dan kalau HCOH ini namanya metanal gitu. Atau kalau tulis studinya lagi nih HCOH namanya metanal. Kemudian C2H6 karena etanal. Kalau CH3COH kan C nya 2 ya, C nya 2 namanya etanal. Kalau mau kan gini C3 COH namanya etanal tuh gitu. C38 propana, CH3 COH adalah propanal, atau boleh juga tulisnya adalah C2H5 COH, itu juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau mau ditambahkan rumus satunya CH3 CH2 C
Ini namanya adalah propanal. Untuk keterangan senyawa alkanal yang bercabang itu sebenarnya sama dengan keterangan senyawa alkanol, tapi gugus fungsinya itu tidak perlu disebutkan. Kenapa? Karena untuk gugus fungsi COH ini selalu menjadi atom karbon nomor 1. Ada atom karbonnya ya. Contohnya misalkan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah pasti menjadi channel nomor 1 selalu ya. Berarti nomor 2-nya ini, nomor 3-nya itu. Nah, berarti nama ini adalah 2 metil propanol. Nah, apalagi misalkan seperti ini. Ini ada tulis COH dan tulis CHO ya. Jadi kalian harus fokus. Nah, ini berarti ini pasti C nomor 1. Masih nomor 1, berarti nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi nama senyawanya adalah 2, 3, dimetil, maka cek induknya ada 4. Itu ya. Nah, untuk nama lazimnya, nama lazim senyawa ini itu diturunkan dari nama lazim asam karboksilat yang sesuai dengan membuang kata asam dan mengganti akhir alkat menjadi aldehida. Misalnya gini nih. Nah, COH itu kan nama IPA metanal, namanya adalah formaldehida. Nama formaldehida ini diturunkan dari nama asam format. Jadi ini dibuang, nah akatnya diganti menjadi aldehida. Namanya adalah formaldehida. Asetaldehid itu juga berasal dari nama asam asetat. Asamnya dibuang, akatnya diganti jadi aldehid. Ini jadi asetaldehid. Untuk ini berarti awalan untuk propionaldehid berarti diturunkan dari asam propion. Butyraldehid berarti dari asam butyra ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah alkanon atau keton ya, dengan gugus fungsi CO ini fungsinya. Tapi untuk mempermudah biar terlihat jelas perbedaan dengan yang tadi dengan alkanal, saya tulis LCOL atau seperti ini sebetulnya ya. Yang satu saya kasih tanda ini biar menunjukkan bahwa alkyl ini dan alkyl itu bisa sama bisa berbeda. Nah, untuk nama IUPAC-nya, nama senyawa ini diturunkan dari senyawa alkana yang sesuai dengan mengganti ion A menjadi on. Ya, untuk rantai terpendeknya ini adalah propanon, berarti jumlah C-nya ada 3 ya. Propana, ini propanon karena C-nya 3, 1, 2, 3. Atau kalau mau digambarkan sebetulnya adalah kayak gini. CH3, C, O, CH3. Ini lurus ya. Jadi ini adalah propanon. Kalau propanon kan gini propanon. Ini kan propana ya. CH3, CH2, CH3 ini kan ininya sumbernya diganti jadi O. CH3, CO, CH3 namanya propanon. Untuk urutan atom C induk dimulai dari yang terdekat dengan gugus fungsi. Ini kalau misalkan senyawanya bercabang ya. Contohnya gimana? Contohnya misalkan seperti ini.
Nah, kita seperti ini. Nah, kita lihat bahwa C ujung di sebelah kanan letaknya jauh lebih dekat dengan rumus fungsi daripada C yang di sebelah kiri. Berarti nomornya adalah dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4. Sehingga nama senyawanya adalah 3 metil ya, 2 butanon. 3 metil 2 butanon ya. Karena ini rantai induknya ada 4 atom C. Nah, mengandung gus alkanon jadinya adalah butanon. Oke. Contoh lain misalkan nah, kita lihat ya, ini ada rumus foto CH3, CH, CH, CH2, CH3, ini bawahnya ada CH3, ini ada CH2H5. Nah, berarti induknya yang ini nih ya. Kita lihat ujungnya lebih dekat dengan fungsi yang mana? Yang kanan. Yang lebih dekat adalah yang kanan. Sehingga nomor satunya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dari 1, 3, 4 ya, rumus fungsinya ada di cabang 4. Jadi ingat, ini fokusnya pada rumus fungsi ya. Walaupun cabangnya jauh lebih dekat ini, tapi kita fokus pada rumus fungsinya. Sehingga nama senyawa ini adalah 4 metil, 5 metil, 3 heksanon. Jangan lupa kalau cabang itu sesuai abjad, metil berarti etil lebih dahulu ya. 4 etil, etil nomor 4, 5 metil, metil nomor 5, 3 heksanon, berarti anda induknya ada 6C, heksa, mengandung gugus alkanon berarti heksanon, dan gugus fungsinya dari C nomor 3, makanya 3 heksanon. Seperti itu untuk senyawa alkanon yang bercabang. Nah, untuk nama lazimnya itu gampang ya, yaitu alkil keton. Karena gini, L C O L, ini alkil, ini adalah keton, jadi namanya alkil keton. Kalau misalkan ini CH3 COCH3, namanya berarti metil keton ya, cukup di metil keton gitu. Misalkan ini CH3 CH2 OCH3, nah ini berarti namanya adalah metil etil keton boleh, etil metil keton boleh ya. Sama kayak etil, tidak ada aturan harus sesuai abjad. Boleh metil metil keton, boleh metil etil keton. Tuh. Kalau misalnya kayak gini, nah ini berarti namanya apa? Ini berarti etil. Nah yang ini isopropil. Etil isopropil keton. Ya, ini saja ya. Nah, saja adalah asam alkanoat atau asam karboksilat dengan gugus fungsi COOH. Untuk nama IUPAC-nya ini adalah sesuai dengan nama alkana dengan mengganti airan A menjadi OA dan menambah awalan asa.
CH4 itu kan metana. Kalau HCOH namanya adalah asam metanoat ya. Jumlahnya 1, ada huruf COH, oke kanoat, berarti metanoat, terus ditambah kata asam, di asam metanoat. C26 etana. Kalau CH3COH berarti asam etanoat, C-nya ada 2. C38 propana. CH3 CH2 COH, ini C-nya ada 3 juga, jadi namanya adalah asam propanoat. Atau kalau mau digambar aslinya ini juga seperti ini boleh. COOH. Ini untuk asam metanoat. CH3 COOH untuk asam metanoat. Dan ini CH3 CH2 COOH. Ini untuk asam propanoat. Nama asam alkanoat yang bercabang pada dasarnya sama seperti nama aldehida, yakni posisi gugus fungsi tidak perlu dinyatakan karena selalu menjadi atom C nomor 1 ya. Contohnya misalkan yang mudah ya ini. Nah, CH3, CH, CH2, COH. Nah, ini selalu menjadi atom C nomor 1. Ini 2, 3, ini 4. Jadi nama senyawanya adalah asam 3 metil butanoat. Kata-kata asam ini harus ada di depan ya. Walaupun ada cabangnya, ada di depan. Jadi ini asam 3 metil butanoat gitu. Atau kalau misalkan ada lagi seperti ini, nah ini berarti ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Oh juga boleh ya kalau sama-sama 5. Jadi nama senyawanya adalah asam 3 metil pentanoat. Begitu. Untuk nama lazimnya, nama lazim asam karboksilat itu didasarkan pada sumber alami yang bersangkutan ya. Di ini contohnya. Untuk HCOH, ketika nama iupangnya adalah asam metanoat, nama lazimnya adalah asam format. Didapat dari mana? Karena senyawa ini tuh banyak ditemukan di semut, format formica di aslinya. Sumbernya itu banyakkan di semut, makanya disebut sebagai asam format. CH3COH itu asam etanoat. Dari mana? Kata aset. CH3 itu adalah asam etanoat, nama lazimnya adalah asam asetat. Dari mana? Dari kata-kata asetum atau cuka. Senyawa ini banyak digunakan di cuka ya, cuka yang penyedap ya. Ini asam propanoat itu nama lazimnya adalah asam propionat. Ini dari kata protopion, ini adalah lemak pertama. Kemudian ada asam butanoat, ini nama lazimnya adalah asam butirat, ini dari bahasa Latin butirum atau mentega. Jadi senyawa ini banyak ditemukan di mentega. Dan asam pentanoat itu nama lazimnya adalah asam valerat atau bahasa Latin valer. Ini adalah jenis tanaman karena senyawa ini banyak ditemukan di akar tanaman ler. Jadi disebutkan dengan sumber alami senyawa-senyawa. Itulah nama lazim asam karboksilat. Nah, untuk nama senyawa asam karboksilat yang bercabang ya, itu letak gugusnya itu atau letak posisi cabangnya itu dinyatakan dengan huruf Latin.
Untuk atom C yang terikat pada gugus COH adalah atom karbon kedua, itulah ditandai dengan alfa. Untuk atom C selanjutnya atau nomor 3 itu ditandai dengan beta, dan untuk atom C selanjutnya itu ditandai dengan gamma. Contohnya adalah seperti ini. Kalau ada senyawa seperti ini, maka atom C yang terikat pada COH, ini atom C kedua ini ya, itu adalah alfa. Ini adalah beta. Nah, berarti nama senyawanya itu adalah asam alfa metil propionat. Makanya propionat ya, bukan propanoat, karena ini adalah nama lazim. Contoh lainnya misalkan nah, ini berarti alfa, ini beta. Oke, jawabannya adalah ke gamma. Jadi karena jawabannya cuma 2 ya, dia cukup alfa sama beta aja. Ini namanya adalah asam alfa hidroksi ya. Oh, itu ada gugus hidroksi. Kemudian beta metil butirat. Asam alfa hidroksi beta metil butirat. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah alkil alkanoat atau ester gugus COL. Untuk nama IUPAC-nya, nama IUPAC senyawa ini adalah alkil alkanoat, di mana gugus karbon yang terikat dengan atom O disebut dengan alkil ya, sedangkan gugus lainnya itu adalah alkanoat. Karena gini, L C O O L. Nah, ini itu adalah alkilnya. Nah, selain itu ya berarti yang ini. Berarti dia adalah alkanoatnya. Posisinya seperti itu. Jadi yang gugus alkil yang terikat O itu alkilnya, gugus yang lainnya itu sebagai alkanoatnya. Contohnya gimana? Nah, HCOH, asam metanoat, kan? Nah, kalau HCOCH3 itu adalah metil metanoat. Di asal karena ini kan sama ya, kalau karboksila seperti LC. Kalau asam karboksilat itu asam alkanoat seperti ini, LCOOH. Nah, sebenarnya alkil alkanoat itu ininya tinggal diganti dengan alkil aja. Nah, kalau HCOH itu asam metanoat, kalau HCOCH3 itu adalah alkil alkanoat. Ini rumus satu ini ya, adalah HCOOCH3. Ini adalah metil. Ini adalah metanoat. Jadi ini adalah metil metanoat. Kalau CH3COH itu asam metanoat, kalau CH3COH3 berarti metil metanoat. Mau satunya kayak gini, CH3COOCH3. Ini metilnya. Nah, ini kan ada 2 C, ini adalah etanoatnya. Gitu. Kalau CH3CH2COH asam propanoat kan, dan CH3CH2COC25 ini etil propanoat. Kenapa? Kan gini. CH3CH2
CO2H5. Ini adalah metil, selebihnya adalah propanoatnya. C1, 2, 3. Jadi adalah propan pada nama iupak dari alkyl alkanoat ya. Untuk nama lazim senyawa ini diturunkan dari nama asam karboksilat. Dengan kata-kata asalnya itu diganti menjadi nama gugus alkyl. Kok bisa gitu? Karena gini, dan saya udah mencontohkan di nama iupak sebetulnya, tapi biar lebih paham lagi, ini kan asam karboksilat nih, asam karboksilat. Nah, untuk alkyl alkanoat atau ester ini gini, LCO, ini tinggal diganti ini aja kan. Jadi tidak ada kata-kata asamnya, kan ini misalnya asam. Ini namanya adalah alkyl karboksilat. Ya, contohnya gimana? Contohnya ini CH3 COOCH3. Nah, ini kan metil nih. Nah, ini kan karboksilatnya nih. C-nya ada 2. Kalau C2 berarti dia adalah asetat ya. Ya kan CH3 COOH ya. CH3 COOH itu adalah asam asetat. Tapi tidak ada. Ini kan nggak ada nih, diganti jadi hilang pil, namanya metil asetat. Kalau misalkan kayak gini, misalkan CH3 CH2 contoh lainnya makanya ini namanya apa? Ini kan C2 dia etil ya, etil. Nah, yang karboksilatnya ada 3C, berarti adalah etil propionat. Karena kalau CH3 CH2 COOH namanya adalah asam propionat ya. Ini hanya diganti jadi C25, tapi tidak ada. Nah, untuk senyawa tuan alkana yang terakhir yang akan dibahas adalah haloalkana atau aldehyda dengan fungsi adalah X ya. X-nya adalah halogen ya, diiring dengan unsur halogen, makanya haloalkana. Untuk nama iupaknya, nama iupak senyawa ini bergantung pada atom halogen yang terikat, apakah F, apakah Cl, apakah L, ataukah I. Nah, dan jumlah atom C pada senyawa I, karena kan ini R, X ya. X ini apa? Ini bisa F, ini bisa Cl, bisa Pl, bisa juga I. Nah, ini adalah nanti halonya, ini adalah halonya, ini alkananya. Contohnya CH3Cl. Nah, ini kan Cl nih. Berarti nama senyawa ini adalah chloromethanat ya. Chloro, halo, jadi halo, jadi chloro. Dan kemudian ini jumlah CH1 berarti metan. Bukan klorin, tapi chloro. Kalau misalnya gini, ini berarti namanya adalah bromo nah ya. Ini berarti adalah iodo nah begitu. Nah, jika terdapat lebih dari sejenis atom halogen, maka prioritas penomorannya sesuai dengan urutan F dulu,
baru Cl, baru Pr, kemudian yang terakhir I. Ini berdasarkan urutan kereaktifan. Yang paling reaktif itu F, yang paling lemah, yang paling tidak reaktif I di antara keempat atom ini. Tetapi nama penulisannya tetap berdasarkan urutan abjad. Jadi bromo dulu, baru kloro, baru fluoro, dan setelah itu iodo. Ya, ingat prioritas penomorannya sesuai dengan urutan FCl-PRI, tapi penulisan namanya berdasarkan abjad. Contohnya misalkan seperti ini. Sini Cl, kemudian sini misalnya ada F, kan gini ya. Ini kan gugus halogennya itu sama-sama dicek nomor 2 ya, G nomor 2, DH nomor 2, tapi di sini beda jenis. Yang ini saya ini F, maka urutan prioritasnya adalah F dulu, sehingga nomor satunya dari sini 1, 2, 3, 4. Tetapi namanya sesuai abjad, Cl sama F duluan Cl, berarti namanya adalah 3 kloro, 2 fluoro, butan. Nah, itu ya. Urutan prioritasnya berdasarkan FCl-PRI, tapi penamaannya sesuai abjad. Begitu. Untuk nama lazim senyawa ini adalah alkil halida. Nah gini, RX ini alkil, ini halida. Oke, simple. Contohnya misalkan CH3Cl, jadi namanya adalah metil klorida. Nah, karena ini C-nya 1, metil. Kemudian OC25Pl, namanya berarti etil bromida ya. Kemudian kalau misalkan ada CH3 misalkan, CH3 namanya adalah isopropil bromida. Kenapa isopropil? Dengan sebenarnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini ya. Jadi tetap fokusnya pada gugus fungsinya. Kalau dia bengkok, maka dia adalah isopropil. Ini sama aja ya. Isopropil bromida itu adalah nama lazim dari senyawa alkil halida. Itu saja untuk video pembelajaran kali ini. Jadi ya, seperti yang saya katakan di awal, bahwa di video kali ini kita hanya membahas tentang nama senyawa alkala dulu. Untuk isomer, kemudian reaksi dan manfaat kita akan bahas di video selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali dapat dipahami dan bermanfaat buat kita semua. Jika masih ada yang disampaikan atau ditanyakan, silakan boleh tulis di kolom komentar atau boleh didiskusikan di Classroom atau di grup kelas. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.